Jadi di audisi nggak waktu itu? Enggak, dia kurang bagus Kurang mainnya. Lemah. Kurang bagus mainnya. Rahasianya awet dengan Dani gimana? Bintangnya sama. Iya, Dewa itu bintang Gemini semua. Hey guys, welcome to my podcast. Hari ini gue mau interview dua temen yang gue seneng banget karena sudah kenal lama. Yang pertama dari Surabaya, Andra Ramadan, gitaris Dewa. Dari SMP, SMA Surabaya sudah kenal. Sekarang setelah Dewa 19 juga Andra and the Backbone dan lain-lain nanti kita bahas. Satu lagi, karena gue dan Andra cenderung serius, dibawa lagi gitaris hancur, komposer dari Jasmala. Oke, guys, welcome ya. Thank you. Dan ngobrol santai ini. Kita jadi dengan Andra, gue jadi orang Surabayaan nih, karena sama-sama di Surabaya. Surabaya Iya, Surabaya. Dan welcome, tanya-tanya silakan aja, ayo. Nanya Anda maksudnya? Yo, nanya Andra nanya itu. Siapa rumahnya jadi dekat? lu. Nanya apa? Oke, Andra. Nah, ini apa namanya? Terbentuknya Dewa kan lu dari SMP ya, SMA. SMP. Kamu dari SMP, SMA ya. Aku tahu compete dengan bandmu waktu SMA Semada. Iya. Semada. Tapi Dewanya terbentuk di SMP. SMP. Iya. SMP sama Wawan apa Ya. ya? Oke. Semada, lalu akhirnya mutusin kenapa kok pindah Jakarta kayak apa ceritanya? Ya, mungkin mau cerita dikit tentang apa Dewa ya, muasalnya lah. Dewa terbentuk itu dari kita SMP, itu awalnya ya karena sekelas dan sama-sama hobinya juga ternyata sama musik, ada ekstra kurikulernya musik. Kita bikin band lah di situ. Nah, kita bikin band, tapi masih ya sekedar hobi gitu, terus nggak ada vokalis. Jadi kini aku main apa ya lagu-lagu fusion lah, zaman-zaman. Fusion apa tuh? Downbeat ya, bandmu nggak salah ya? Iya, awalnya itu Downbeat namanya. Downbeat, Tapi akhirnya diganti nama Dewa karena ada temen yang ngusulin gitu. Oh, oke. Kenapa namanya nggak Dewa? Loh, kenapa? Ini kan pas D Dani, E Erwin, Oh, iya. W Wawan, A Andra gitu kan. Oh, iya. Nah, itu awal masuk nama Dewa kan. Oh iya keren juga ya. Ya Iya. udah akhirnya dipakailah nama itu Dewa. Oh. Dari Downbeat ke Dewa. Dewa. Kan. Itu SMA? SMP. Oh, SMP. SMP. Oh, SMP sudah terbentuk Dewa? Iya udah. Oh, tetap oke, oke, Dewa. oke. Nah, belum ada Lasso karena beda SMP. Iya. Nggak pernah ketemu, nggak belum Dan kenal. bandnya fusion ya? Bukan? Jadi fusion Cassiope iya. itu Oh, terus iya. Mes Forte lah, Iya. Yuzep, Iya. zaman dulu lah. Iya. Terus SMA. Nah aku sebenarnya tuh nggak di Semada gitu kan. Aku di SMA 7. Oh, di SMA 7? Iya, aku di SMA Oke. 7. Yang di Semada tuh Wawan sama Dani. Iya. Nah di situ ketemu lah Lasso mereka. Tapi meskipun kita nggak satu SMA, tetap Ngeband bareng? ngeband bareng kan, sering ikut festival. Nah Oh, disitulah oke. pertama kenal Lasso, diajakin waktu ada apa acara perpisahan kelas apa pensi lah, apa pensi apa Tahun berapa itu? kelas 2, SMA kelas 2. Berarti 90-an tuh. Ya, Ya, enggak. Enggak, 90. 80-an. Oh, 89. Aku 91 kan lulus. Ya, sama. Jadi 90-an lah, 90. Loh, tapi berarti kamu nggak di sekolah Semada kok compete pakai nama Semada waktu itu? Iya, makanya aku juga heran. Gua sama dia, itu sama Dewa itu di Jarum Super Fiesta Musik. Gua makin Petra, Iya. Petra Manyar. Oke. SMA Petra 2, dia Semada. Wah, berarti Iya. Kita ketemu di Go Skate ya? Go Skate Ya, final. Di Go Skate. Karena udah nggak ada Ghost Catching kok main. Nah, paling gua bisa bangga pernah kalah dia. Iya, kalah sama dia. Nomor 1, bandku nomor 1, bandnya nomor 2. Berarti menang karena nyogok. Iya. Nyogok. Main jazz nyogok. Gimana tahu? Nah, ketemu Dewan di waktu SMA itu. Tapi Kan namanya waktu itu Downbeat, bukan Dewa. masih Downbeat ya? Downbeat. Oh, iya. Itu setahu gue sih Downbeat itu majalah loh. Iya, Ya, majalah Downbeat, majalah jazz. luar negeri, Iya, majalah jazz, jazz jazz, gitu. iya. Oh, jadi sudah Dewa waktu itu ya. Lalu pindah Udah Jakarta Dewa. kita gimana? Jakarta itu aku setelah punya anak satu. Oh, punya satu. Setelah punya anak satu, Yasmin, itu masih umur sebelum 1 tahun lah. Udah belum 1 tahun aku udah ayo pindah. Karena desain sama Koreus, bukan? Enggak, Oh, enggak. karena sebelumnya pulang pergi kan. Oh, oke. Pulang pergi capek, ongkos juga. Nah, itu makanya. Itu kawin umur berapa kamu? Aku kawin umur 27 dulu. Oh, Tahun 99. Oh, 99. Iya. Oke. Gitu. Ya, aku sudah ketemu kok Lia sama Andra di Surabaya dulu. Iya. Lia di Kayun ya? Bukan Eh. di
Serayu. Tapi kamu di Pucang dong. Pucang. Melodia tuh deket banget kan sama rumah gua. Aku naik sepeda, jalan kaki itu bisa ke Iya. Melodia. Dulu Melodi zaman Nagel. waktu Dewa masih di sini tuh berarti lu belum kawin ya? 97 98 lu belum kawin? Belum, 99. Oh, lu masih kutang gitar waktu itu, Andra? Gua kawin pas Once. Ahmad Ben. Once ya peralihan itu lah. Once Ahmad Ben masuk, belum kawin Ahmad berarti kan? Tio. Belum. Oh iya iya. Once Matio gabung. Oh, Ya, waktu itu. Itu kan iya. berarti Arjuna apa itu ya? Apa namanya? Yang main di Hard Rock lu inget nggak? Iya ya. Itu udah kawin. Tahun berapa? Pokoknya Once waktu itu baru sekali-sekali nongol. Oh. Belum kayaknya. Belum kawin ya. Terus ada yang acara kita main acara Indonesia, terus yang nyanyi banyak bukan Once waktu itu. Tapi Tia udah main. Kalau udah berarti itu. Nah, itu Dra. Kalau misalnya kamu kenapa kok mulainya dari gitar, Dra? Otodidak atau Loh, belajar? aku tuh dulu kan sebenarnya pengen jadi drummer. Nah ini baru tahu nih gue baru tahu. Asli, kelas 1 SMP itu pengen karena sering ya denger bunyi drum itu kok kayak enak ya. Mukul-mukul ya. Tapi kan tinggal di kampung, Wan. Oh, dilarang. Tangganya deket banget kan, nggak punya ruangan khusus kedap, nggak mungkin lah bapak udah ngomel-ngomel kamu nggak mungkin ini mau beli drum mau taruh di mana mau main di mana bisa Iya. diprotes sama Iya, tangga iya, gitu kan iya, berisik. Ada gitar. Jadi Iya, kamu aku mikir iya berisik juga mungkin. Terus akhirnya aku ngeliat temenku di SMP itu main gitar ada banyak akustikan gitu kan. Oke. Wah ini kayaknya seru main gitar gitu kan, karena bisa pelan kan mainnya, bisa pelan nggak terlalu. Gitar akustik berisik dulu, lah. Andra. Hah? Gitar akustik dulu. Akustik mainnya? dulu. Oh, akustik oke. dulu. Aku tuh beli gitar pertama kali elektrik ya di Melodia. Oh, Pucang. Ya, Iya. Ngagel. Area Pro 2. Tapi dulu mungkin bukan Setiawan yang pegang tokonya dulu kali ya. Oh, Iya, berapa? waktu itu kan masih ada nyokap ya. Iya. Oh, bokap masih Bokap hidup. ada, masih Nyokap hidup, ada. nyokap juga ada. Tahun piro? Tahun berapa? Tahun aku SMA Wan. SMA aku ya ono di sana Surabaya, belum ke Amerika. SMA kelas 3, Iya, apa kelas iya. 2 gitu lupa aku. Oke, tapi gitar autodidak nggak? Otodidak. Oh, oke. Paling ya awal-awal SMP itu ya aku karena baru belajar gitar kayak Dani pernah ngajarin ini chord 1 2 chord gitu. Dan yang ngajarin. Iya, 1 2 chord dia udah bisa duluan kan. Dia ngajarin apa namanya nih? Oh ini ya udah gitu doang gitu ngajarin ini. Main apa Isinoro, Cassiope gitu ya? Enggak boleh chord standar sebenarnya kan masih belum bisa. Oh, iya. Oke. Dia udah bisa main piano dan dengan main keyboard, main gitar udah bisa duluan dia. Iya. Ya diajarin 1 2 chord beberapa chord lama Dani. Udah chord jazznya C7 kayak gitu-gitu. Oh, iya. Ya udah habis gitu belajar sendiri, Oh, oke. otodidak. Oke. Ngarang lagunya juga belajar sendiri ya? Belajar sendiri kan. Oh, oke. Indra, dari apa namanya Dewa 19 itu terbentuk Dewa 19 atau Dewa toh sebenarnya? Dewa aja. Dewa sebenarnya. Dewa. Jadi orang itu salah album. kaprah. Oke. Namanya album pertama itu 19 kan. Oh 19 tuh judul album. Album pertama karena umur 19 tahun waktu bikin album. Oke. Cuman tulisan 19 itu ada di bawahnya E Iya, gitu kan. iya. Oh jadi kesannya kayak Dewa. Kesannya Dewa 19. Oh. Jadi orang ini Dewa 19. Oh, oke. Loh, salah ini namanya bandnya Dewa. Oke. Tapi akhirnya ya udahlah, enggak apa-apa lah gitu. Lah, backbone, Andra and the Backbone itu terbentuk karena bosen atau memang sampingan atau gimana? Nah, sebenarnya sampingan itu sebenarnya lebih ke obsesiku pengen punya solo album. Itu solo album. Oh, solo album. Andre and the Backbone itu solo album, bukan album sebuah band. Ya, gue sih tahu. Gue Nah, taunya itu gitu. solo album yang Oke. formatnya Hmm. band. Gitu. Gue sih inget gue dulu zaman masih yang studio lama, lu nyari vokalis kan? Iya. Cuman buat additional doang kan? Iya. Basicnya tetap solo gitar kan? Awalnya pengen bikin solo Oh. album instrumental. Iya. Gue tau. Gue ingetnya gue. Lu Ternyata- inget Eka nggak dulu? Hah? Eka. Oh iya Kak, sempat tapi aku Ya Eka cerita, Andro iya, mau bikin. sempat. Baru tahu gua. Backbone waktu itu. Eka tuh suaminya Tere dulu. Oh, oke. Banyak lah ada Avan teman-teman ngumpul Iya, gitu iya. yang bisa nyanyi. Ya Avan ya itu. Tapi formatnya memang 2 gitaris ya? Ya, Oh, oke. Jadi di audisi nggak waktu itu? enggak dia kurang bagus Kurang mainnya. bagus. Lemah loh. Kurang bagus mainnya. Oke. Enggak, aku ketemu dia lagi tuh udah lama ketemu ya. Lama nggak ketemu. Oh, Lama oke. ketemu. Pernah ketemu terus enggak lama ketemu. Gue yang kaget kok lu bisa main sama Tepi main sama Dewa ya. Tapi kan main sama Dewa. Oh iya. Tapi sama Tepi tuh di kelas gua. Iya, Iya, bener. additional kan dia di Dewa lama. Tapi bagi waktunya nggak ada masalah, Andra ya? Dua-duanya ini? Enggak sih. Oke. Enggak ada masalah. Oke. Karena Lalu iya. selain 2 ini kamu juga bikin single, Andra ya? Apa Running Iya. Away ya? Itu prosesnya gimana? Iya, itu saat ya pandemi kan. Pandemi. Tahun lalu tahun ini? Tahun awal pandemi lah 2020. Udah 2 tahunan. Andra Ramadan Project. Wan, gue mau nanya Wan. Ada satu yang miss menurut gua.
dia Backbone, terus Dewa. Terus dia bikin Ahmad Band. Nah ini. Oh, Ahmad Band Dhani loh, bukan? Iya, Ahmad Band itu solo albumnya Dhani, Re. Oh gitu. Iya, bukan sama kayak Enggak, maksud gua lu sebagai pemain gitar ingat enggak? aku additional di situ sebagai additional, bukan Lu terus Ahmad Band-nya tuh band oh. ya, Dhani. Oh ya oke. Dhani. Dhani, Ahmad itu dari Dhani Ahmad. Dhani. Tapi kalau dari sisi gue main gitar pada saat itu gue dengerin itu sound gitar lo beda loh. Apa mungkin karena lagunya? Ya mungkin karakter lagunya Lebih agak raw beda menurut kan. gua ya, Lebih- gitu ya. Iya, lebih Grunge sih menurut gue ya gitu. lebih- Iya ya benar. Lebih raw gitu, lebih Jadi kalau Andra Motion Project beda lagi dari Backbone ya. Ini solo. beda. Ini Oke. sih iya karena solo lebih iseng-iseng lagi sih ini antara oke. project dan itu bukan laguku. Iya. Itu lagunya anakku, lagunya Zafi. Oh, Iya. nah ini baru tahu nih gue nih. Nah, jadi Zafi punya lagu dan nunjukin Pak aku punya lagu kayak gini. Yuk, coba main. Oh, lagunya Safi sebenarnya. Zafi. Safi bagi yang belum tahu guys, itu anak kedua dari Mas Iya. Andra. Iya. Main gitar juga. Iya, Main gitar, dia udah punya 2 single. 2 single. Barusan rilis ya single kedua Ya, Safi. jadi dia nunjukin aku, "Duh, kok enak ini ya gitu. Iya. Aku izin sama dia, boleh nggak tak pakai gitu aku bilang. Bayar gak lu? Ya kan royalti ada, pasti ke dia gitu, Oh, pasti oke, ke dia oke. royalti. Ya udahlah, aku bikin gitu. Kalau gua kesannya ke Andra ya, atau lu Den ya. Kalau gua dari Andra dari dulu SMA kenal, saya inget gua ya, nggak pernah berubah ya, diem kalem gitu. Beda sama temennya dia, temen kita juga yang Mister. Gue tuh dari dulu sampai sekarang ngefans sama dia. Iya. Bukan soal main Ngefans gitar. apanya lu? Enggak, Pemilihan songnya? sosok Oh. sih. Andra tuh ya kalem gitu. Gue pikir gitaris Iya, cuma iya, bujana iya, kalem. iya. Ternyata menurut gue dia lebih kalem lagi. Iya. Masa sih? Iya. Iya, Nggak tahu iya. ngalem apa nggak nafsu sama gua apa gimana. Nggak, tapi gua emang ngefans sama dia. Nah, tapi pemilihan soundnya ya gua bilang ya. Pemilihan soundnya asik ya. Kalau gue sih punya cerita sendiri. Jadi gue ceritanya gue waktu itu diajak Dani main ke tempat dia. Gue bukan lihat Daninya, gue cuma mau lihat Andra tuh soundnya kayak apa. Acara apa? Lu main project bareng? Oh, pokoknya ada project sama Dani kan rekaman dulu main gitar. Ya. Andra terus, Dan gue mau ngajak gitaris lah. Iya. Si Dani ngajak gue. Iya. Dia pernah di Ahmad Den. Ahmad Band pernah. Tujuan gue saya cuma satu, gue mau lihat Andra tuh rekamannya kayak apa. Karena gue dengerin album Dewa semuanya. Iya. Lagunya soalnya Sampai gue ke studio tuh lihat, dia pakai IDE, inget Iya, gak lo? IDE. Powernya apa? Sampai Iya, beli di mana ini Iya. gitu. Dulu zaman ITS sebelum itu Rocktron ya. Rocktron. Iya. Rocktron ada Intellifax, ada Chameleon, ada. Iya. Ya. Sampai gue Amplifax. nanya sama Dani, ini alatnya sama Andra mana itu alatnya? Embleman. Oh itu. Lah Iya, itu iya, kapan iya. gue beli gitu. Iya. Dan tapi bedanya dengan Bujana kan efeknya banyak kan triknya. Kalau Andra cenderung simple ya. Iya, Iya. simple. Simple. Tapi bukannya dulu banyak juga tuh Rex segala macam kan? Punya tapi nggak yang pakai langsung semua gitu enggak. Iya. Sekedar punya, beli, nyobain kan. Oh, ada sound gini di apa? Kalau efek. ini ganti-ganti drummer, boleh tanya nggak sih drummer favorit gimana atau beda-beda? Kalau di Dewa. drummer favorit. Kalau aku bilang sih drummer Dewa ganti-ganti dan semuanya itu punya karakter sendiri-sendiri yang pas di album yang mereka main gitu loh. Kayak Aksan, dia emang pas banget di album Pandawa 5. Pandawa 5 ya. Itu album minimalis, kita mainnya minimalis, lebih Cenderung ke cenderung explore sound-sound aneh-aneh, tapi musiknya lebih simple. Bukan minimalis lah mainnya. Lalu Nggak ada gitar, Ya. nggak ada. Ke Tio lain lagi. Tio lain lagi. Iya. Jadi emang mereka pas di album yang mereka main. Oke. Rahasianya awet dengan Dani gimana? Ya. Bintangnya sama. Iya, Dewa itu bintang Gemini semua. Oh, serius? Iya. Oh. Aku, Dani, Gemini. Yang sekarang ya, juga Gemini. Siapa? Agung, Gimbal, Gemini. Padahal Once itu Gemini kayaknya. tapi pentolonnya Dewa kan Dani sama kamu, Ndra. Karakternya beda banget padahal Gemini bareng ya. Iya, Iya. Gemini bareng. Kalau Andra aku ingat dari Surabaya dulu kalau Camilo dia ngagel tuh orangnya sama, kurang lebih gak berubah gini. Kalau Dani juga sama, terus main piano terus itu sampai kita pengen ngusir pulang. Enggak, Pak piano pindah terus. Kapan pulangnya? Kalau gue perhatiin, Kapan belinya? kalau gue perhatiin rata-rata musisi yang Gemini itu fokus, Oh gitu. makanya mereka kalau main fokus gitu. Iya. Bener ya? Fokus, lu tuh fokus kalau udah main gitu. Tahu deh kalau itu kayaknya saya. Iya. Tapi anu Ndra, apa namanya? Rahasianya band ya. Ini kan apa namanya? Bukan backbone lah. Masih yang lama banget kan Dewa 19. Sudah berapa tahun? Berapa puluh tahun ya? Ya dari aku sih ya udah. Kalau dihitung dari Berdirinya? Bukan berdiri apa kayak berkarir di Dari industri saya- musik ya 30 tahun ini. Oh iya, tahun ini 30 tahun. Makanya 30 masihnya tahun. touring 30 Makanya tahun. ada tuh Iya, 30 iya, tahun, 30 Iya. kota, 30 lagu. Oh, oke. Sudah mulai belum? Mau mulai. Februari besok kan di ini Di Bandung. udah sold out.
Februari tanggal berapa? Tanggal 26. Nah itu guys, 26 Februari di hotel di mana? Di apa convention hall apa gitu aku lupa. Ya moga-moga nggak ada omikron lagi Nah, turun ini ya. yang aku takutkan Iya. itu. Ya, tapi harusnya enggak lah ya, sudah mulai turun kok. Tapi mungkin orang lebih seneng nonton Dewa karena Omikron nggak apa-apa lah, kapan lagi nonton Dewa. Ngamur ini guys. Ya. Oke. 30 tahun, 31 kan nggak ada, belum tentu ya Andra ya. Iya. Nah, 30 tahun apa rahasia Indra supaya awet terus itu misalnya dengan Dani misalnya. Susah. Kok dari sini Dewa maksudnya? Dewa. Oh iya. Tapi founder kan. Oh, iya, Founder iya, bilang iya, kan. Ya kalau Dewa aku cinta banget sama Dewa. Ini kan Nah, seperti keluarga keduaku gitu loh. Iya, iya, Karena aku iya, juga iya. foundernya kan. iya iya. As a founder, kalau ditanya gimana awet sama Dani, aku juga nggak tahu resepnya awet sama Dani itu Iya, apa. iya, iya, Aku iya. sama dia tuh cocok bermusik. Iya. Kalau nggak musik, Kalau di luar musik belum tentu. Oh, belum tentu. Tapi Iya. nggak apa-apa, it's okay ya. Kayak dia politik, aku nggak terlalu suka politik Oh, gitu kan. Oke. Dia gini, aku nggak suka. Tapi kalau bermusik, musik yang kita dengerin Sama. itu langsung seret satu ini. Sama. Iya. Karena, oh ya? Sama sukanya. soulmate sih kalau gue nyebutnya soulmate Iya, sih. iya. Atau gitu ya. Cover bakal beda banget juga ya. Mana ya? Saling melengkapin ya. Emang musisi Ya, harus pokoknya punya di luar soulmate. musik Iya. bisa beda, tapi Iya. kalau di musik Tapi Andra juga ngikutin sih orangnya, ya kan dia nggak terlalu kalau sama-sama keras kan bentrok pasti. ya, Tapi ide itu juga banyak mungkin. ini. Iya. Jadi yang sekarang sama yang di Dewa kebanyakan Dani sama lu Indra ya, dua-dua ya. Aku berdua, tapi lebih banyak Dani memang. Oh oke. Iya. Yang lainnya yang Andra ini mirip gua, tapi ketemu di mana-mana nonton, hobi nonton. Iya. Di mana-mana nonton terus nih. Satu keluarga nonton semua ya. Iya, hobi nonton. Terus ketemu bolak-balik ya. Sering. Gue juga hobi tapi nonton TV mana. Waduh, gak ada pulsa. Nonton berita. Kan musisi ekonomi lemah. Nonton TV aja cukup. Oke. Sekarang kita switch coba ke Denny Sasmala. Ini satu lagi yang hancur ini. Hancur. Dan lu apa sih sebenarnya? Gitaris, komposer, produser atau apa sih utamanya? Kalau menurut gue itu semua yang lo sebutin cuman pekerjaan biasa sih. Yang biasa. Tapi utamanya apa? Produser, Gue lebih sering dibilang seniman sih. seniman. Oh, oke. Iya. Itu kan cuman ada kerjaan main gitar. Tapi bukan nggak merasa kerja. Itu satu Gitu ya. kegiatan kayak ya ada kesempatan untuk main gitar, kenapa enggak? Tapi lu keluarga memang dari kecil kan musisi semua, Irfan, keyboardis ya kan. keluarga. Kecuali ibu gua. Ibu gua nggak musisi. Oh, oke. Sama pembantu gua nggak juga. Lalu tapi balik kalau Andra di drum lu apa mulainya? Sama, gua tuh basicnya senangnya Drum. main drum. Oh. Kayaknya semua anak kecil tuh pengen Iya, mukul-mukul iya, kan. iya. Nah, Dulu gua malah main drumnya ngefans sama Akira Jimbo. Waduh. iya. Kalau ngedrum tuh lihat kaca begitu, kalau ada orang gua malu malah gitu. Iya, Ini drummer. Sama ya. Drummer, iya. Tes kita ya ritmik ya. Iya. Loh, lalu apa namanya yang nyemplungin lu bapak ya? Enggak juga sih. Gua tuh malah Kau enggak. pernah dengar dari lu waktu kita kan waktu tahun lalu waktu pandemi parah kan kita Instagram live kan gua dengan Andra dengan lu kan waktu itu cerita nggak salah papa lu yang ngajarin bokap lu Ya pokoknya gue tuh nggak pernah punya cita-cita jadi musisi karena bokap gue kan sadis. Kalau anak kakak gue salah main dipukul. Cuman ya militer gitu. ya ininya. Iya, bokap gue sadis banget. Tapi Cuman ya. bokap lu musisi kan Iya, cuman treatment gue tuh bokap gue kayak main game. oh Setiap hari tuh bangun. Ini notnya apa nih? No, ini Reva, Mi, Sol, Fa, La. Tiap hari dengerin piano gitu. Oh iya. Nonton bioskop, nonton film kartun. Tiap hari tuh nonton, lo tau filmnya nggak sih? Film kartun klasik 1 sampai sekian tuh. Tiap hari nontonnya gitu. Sampai gue lagu-lagu klasik apa? Iya. Orang umur 6 tahun, 7 tahun nyanyinya spin. Iya. oke nah jadi lu gitar juga mostly otodidak atau dari bokap Basicnya otodidak sebenarnya. mostly otodidak semua ya oke ngarang lagu gimana lu kan terkenal sebagai ngarang lagu Kebetulan sih menurut gua. Nggak kebetulan sih. nah tapi ceritanya kan ada lu pernah cerita kan waktu kita pernah Instagram live kan lu pernah nekat ditawarin orang gimana ceritanya waktu itu lu Ya bilang pokoknya lu bisa bikin lagu nggak? Bisa aja dulu padahal nggak betul. iya Ya sebenarnya karena gue sering bekerja, gue karena kelihatan. kepepet waktu itu butuh duit ya Ya, pokoknya yang ngebuka jalan gue tuh Dani dulu, Dani sama Oh, Dani. Anang. oh ceritanya gimana Kan gue lihat mereka bikin, dikit dengerin lagu. Dia dengerin lagu. Setiap hari gue ketemu orang-orang yang memang. lu di mana studio hijau sini belakang Ya studio aja sama studionya Dani dulu yang studio yang lama kan. oh, Pokoknya setiap Dani bikin lagu pasti telepon gue. Gue dengerin gini. Oh berarti lu dulu nongkrongnya di hijau ya? Iya sering di hijau. Abis dari Dewa baru ke hijau. berarti dalam sini di belakang dalam, ya iya. Lihat Anang lagu gini doang kan gampang sih menurut gue gitu.
Ya udah tinggal ada yang ngasih kerjaan dah. Begitu ada sikat. Dekat. Yang penting murah, meledak. Gitu. Waduh, ini anti iklan sebenarnya kita ini. Berarti Murah tuh belum tentu murahan loh. oh, jadi guys murah belum murah tapi bisa ditawar lah. Nah, tapi lu kan sekarang gimana? Lu lebih terkenal sebagai menurut gua kan lebih apa ya? Songwriter ya, banyak ya. Whatever lah. Whatever, Buat ya? gua bukan pride sih. Bukan pride. Selama orang masih ngajak, masih percaya gitu ya, buat gua suatu tanggung jawab sih menurut gua. Dalam perjalanan hidup lu Dan, yang paling terkenal kan lu ngamen di Brunei kalau nggak salah ya. Bener nggak? Itu bisa cerita nggak asalnya dapat job itu dari mana? Jadi tahun 90-an tuh banyak musisi yang berangkat ke Brunei dulu. Ada Sultan. Bujana. Ya bukan Sultan. Jadi Sultan Bolkiah tuh punya adik namanya Pangeran Jeffrey. Pangeran Jeffrey itu punya istri namanya Princess Nurhayati. Princess Nurhayati. Oke. Itu dia punya insomnia. Oke, nggak bisa Jadi tidur. dia tuh seneng banget mengundang musisi. Jadi setiap hari tuh main band, Ra. Iya, Jam iya. 12 malam sampai jam 8 pagi. 12 malam sampai 8 pagi Iya. karena dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Oh, oke. Jadi dia ngerajut baju, kita ngiringin. Aerobik kita yang ngiringin. Oh, iya. Sumpah. Main satu bisa main 200 lagu kali. Tahun berapa ya? Gue ikut tahun 93 setahun. Oke. Tahun 97 malah bareng Abdi. Bayangin Oh, dia pernah Abdi. Di istana gitu. Iya, bukan di sana di tiap negara dia punya rumah. Oh. Gue tinggal di London 3 bulan, terus di Prancis sebulan. Ngiringi jahit gitu malam. Iya. Waduh. Kayak kalau kita kan lagi nyantai nonton TV, sama TV Iya. cuma kita bandnya live. Cuman live dia. Iya. Ah. Kok nggak terusin Dan? Ya waktu itu niatnya cuma satu, gue pengen punya uang. Hmm. Waktu itu gue pengen punya rumah. Zaman segitu kan Uangnya bagus tuh. Uangnya bagus. Bagus banget. terus bisa keluar negeri gratis. Iya, iya, iya. Pada saat itu teman-teman gue kayak Rido, Sikin pada ke Amerika sekolah di JIT. Oh iya. Kan gue pengen banget Wan. MI di Hollywood Itu kan ya. bapak gue kan melarat. Heeh. Jadi gue punya uang. Begitu Iya. punya uang akhirnya Heeh. di sana ya gue sempat ketemu pemain gitar lokal, Iya, belajar. iya. Terus gue beli buku. Jadi intinya cuma mau beli buku sama keluar negeri itu doang. Buku gitar apa? Buku. Buku musik. Oh, musik. Teori musik. Nah dari situ malah gue belajar kebalik. Oh, oke oke. Pulang tuh gue bawa satu trang. Kalau gue inget-inget ya gue beli buku tuh habis 20 juta kali. Wih. Dari luar itu lu bawa semua. Iya. Oke. Datang tuh belajar. Kamu buku baca. porno itu paling. Iya, buku porno yang laki semua lagi. Sensor sensor. Ngawur. Ini kalau dia ngawur gue nih. Ini Lo gak apa-apa ngaku aja. Oh iya nggak apa-apa. Gue ngomong tapi kidal. Ini gosip baru nih kayaknya dengan siapa nih? Aktor siapa ya? Enggak ada hubungannya. Dan lu kan terkenal ini Dan, ngarang lagu juga lu beberapa hit kan. Apa namanya? Gimana sih resepnya buat lagu supaya diterima? Itu berlaku untuk anu juga lah, Andra. Kayak apa sih resep membuat lagu itu? Kan gimana caranya? Gue rasa gue sama Andra sama ya, nggak ada resep sih Andra ya. Nggak ada. Iya, nggak ada Tapi resep. kita paling nggak bisa meminimalisasi sesuatu yang apa ya, pengulangan kayak gitu ya Andra ya. Ya mungkin karena kita udah lama di industri musik jadi tahu kayak Marketnya. mana yang Laku. perlu diisi di lagu Yes. ini, mana yang nggak perlu, mana yang bikin lagu ini membosankan, mana yang bikin bisa lagu ini hits. Itu udah sedikit tahu lah kayak gitu. Tapi nggak bisa kayak wah ini bakal laku nih gue buatnya kayak gini nggak bisa susah. Kalau laku nggak? Bisa juga, Wan. Bisa juga. Ah, Aku ini ya. pernah yakin kayak, wah ini enak. Tapi nggak laku juga. Iya, aneh. Orang-orang bilang, Iya, iya, ini iya. enak, tapi nggak laku. Berarti- Misalnya sempurna gitu. Nah, kayak case kayak sempurna, kayak kangen, Iya, itu iya. kayak nggak tahu ya. Itu emang kayak lagu itu udah ditakdirkan untuk viral. Kalau gue kan, kayak kalau menurut gitu. gue, Iya, iya. gue sama Andra pasti suruh bikin lagu bagus bisa, Bisa, suruh tapi bikin lagu jelek bisa. lagu-lagu Yang susah adalah bikin lagu yang laku kita nggak ada yang tahu juga Nah, benar. Oh, oke. Karena kita udah yakin, lagu ini enak, ini komersilnya, Iya, komersilnya iya, bagus. iya. Tapi kok kurang laku ya? Berarti ada faktor Faktor lain X ya, yang faktor. Apa harus ini lagunya harus tentang percintaan, tentang selingkuh apa baru bisa rame atau enggak harus? ya itu salah satu faktor. Ada faktor Faktor. banyak faktornya kayak viral kata-kata, mungkin kata-kata yang lagi viral apa bisa dimasukin di situ. oke. Itu bisa jadi kayak gimmick lagu itu kan. Sekarang dengan banyak komputer program, software macam-macam kan jadi Ya. lagu kan gampang banget kan. Itu gimana? Musisi masih ada nggak sih songwriter beneran atau kita pakai program aja? Aku pakai beneran pakai manual. Kalau enggak, itu kan cuma media ya Andra. Ya, Ya, itu yang media. penting adalah kreatif. Nah, meskipun dengan makin canggih kan ada banyak kan yang software kan buat lagu kan sekarang kan. Ya justru Matic ya. sebenarnya software itu malah bisa jadi mempersulit kan. Terlalu banyak opsi. Hmm. Yang bener ya kayak Andra, lu punya Iya. gitar, lu bikin lagu on the spot. Iya, iya. Semua cuma Aku fasilitas. biasanya ya. bikin lagu, aku rekam kayak di voice note gitu, Iya, atau kalau nggak di software rekaman yang simple gitu, basicnya ini terus paling tak kasih
siapa kayak Roy tadi, Roy bikinin ini dong, isi keyboard ini beatnya gini nggak kayak gitu, nyuruh orang gitu. Kalau gue malah bikin lirik dulu. Ya bisa. Lirik dulu. Jadi udah simpan aja. Tiba-tiba, Mas, ada lagu nggak? Waduh. Ada. Notnya belum ada. Baru ketemu penyanyinya kalau gue gitu. Lu malah lirik dulu. Lirik Bukan dulu. melodi dulu. Dulu ya melodi dulu. Iya, Karena lama-lama sering menulis, Iya, jadi iya. terbiasa gitu. Lu juga orkestra ya, bener nggak? Dan gimana Dan? Padahal kan ilmu lu kan nggak nyampe. Enggak juga. Oh nyampe ya, sorry. Sebenarnya gini, orkestra. Ya, Nah dia bisa nulis dia. Oh. Bisa nulis. ya gue apa. bisa nulis, bisa baca. Aku nggak bisa sama sekali teori. Oh iya. Dari awal baca nggak bisa, dia bisa. Tapi ya nggak penting juga. Gitu. Iya, Kalau gue iya, jadi iya. gue, saya pengen jadi Andra. Iya. Dengan Dewa, udah main lagu yang sama, Iya. bisa tekan. Menarik ya. Jadi Andra ini gitaris, pemimpin band tapi nggak bisa baca not balok ya. Nggak bisa. Not angka bisa dong. Oh kalau tablatur bisa. Tablatur kan bisa. Gampang. Nah itu semua orang bisa. Oke. Tapi Jadi kalau nggak harus Dan ya, harus bisa. Harus. Mungkin karena dunianya beda. Kalau gue Iya, session, iya. gue main dengan orkestra siapa, atau gue harus menampilkan sesuatu yang bayangin misalnya besok main nih 12 lagu atau 24 lagu. Nggak mungkin kan gue ngapalin Iya, kan. iya, Nah, iya, dengan iya. kemudahan bisa menulis, jadi gue nggak perlu ngapalin gitu. Orkestra sering dulu. Sering. Tergantung jobnya juga. Kalau gede baru, kalau nggak mau. Iya. Waduh. Dan Jas ini serba bisa memang ya. Kayak waktu pengalaman main sama Yamaha itu kan aku dikasih itu sheet ini kan apa musik. Aku nggak perlu ini nggak bisa aku baca. Ayo. Gitu. Kalau gue juga, Apa aja, gue sih maunya jadi Andra. Nggak perlu sebenarnya gitu. Oh. Mereka bacain semua kan. Tapi break-breaknya gimana? Waktu mau tuti mau apa kan? Ya ikuti hafalin, aku ngafalin aja. Hafalin Oh, aja. iya. Kalau menurutku sih poinnya musikalitas. Iya, Sama jam iya, terbang. Andra tuh tenang gue perhatiin. Iya, Mau main sama siapa aja orang udah ngeper lihat dia. Cuma kalau basicnya ada lebih enak lah. Lebih enak. lah. Orang belajarnya. Nggak perlu. Nih terbukti udah. Ya biar nggak perlu ya udah. Safi, baca nggak? Enggak, sama Oh, kayak dia aku juga. dia. Oh, sama. Orang dia belajar gitar aku nggak tahu. Kalau Dia menurutku belajar kan ya, sambil main gitar. musik tuh berimajinasi. Iya, Kemampuan Yang seorang penting itu seniman, imajinasi. ya itu. Iya. Imajinasi dapat dari mana? Dari referensi Iya. atau ketika kita membuka sesuatu, misalnya kita banyak teman, kita bersosial yang banyak gitu, itu kan menjadi inspirasi Ya yang kayak banyak sekarang juga. kan alat-alat udah gila canggih. Tapi kalau kamu nggak ada imajinasi dan kreatifnya ya udah Gua nggak setuju. jadi apa-apa talent. Gue setuju. Lah gimana? Imajinasi sama kreatifnya lu dapat dari mana? Lu dengerin album-album Ya orang lain? biasanya gini, Ya. setiap orang sekali mencoba membuat karya, Hmm. pasti dia akan termotivasi untuk bikin karya yang berikutnya. Kalau dia udah tidak mencoba sama sekali, atau cuman latihan skill doang, nggak jadi apa-apa Ndra ya. Iya, Iya. harus bikin karya. Iya, Kalau skill itu kan cuma lebih kepada tanggung jawab Iya, sebagai personal, bagi musisi. Iya. Tapi kalau menciptakan karya, Makanya orang yang jago teknis akhirnya nggak jadi apa-apa juga banyak ya. banyak banyak, juga. banyak. Akhirnya cuma main dengan tangan gitu. Iya. Dan kalau apa namanya ini juga lu sering tadi nyebut Dani teman kita bersama ini. Lu kenapa Dani inspiratif buat lu? Apa ya, menurut gue dia Dia yang perkenalin lu pertama ke musik salah satunya. tuh knowledge juga bagus. Nggak Iya. banyak sekali musisi yang paham tentang sejarah musik, terus teori musik, terus dari mana. Menurut gue dia itu mungkin nggak banyak musisi kayak gitu, smart gitu ya. Tapi begitu dia melakukan sebuah kreatif, terbukti gitu. Kreatifnya dia memang karena dia punya latar belakang Oke. informasi yang benar gitu. Iya. Dan itu gue belajar dari dia gitu. Oke. Tapi meskipun gue sama Dani juga caranya beda, gue lebih banyak mainin orang lain, dia lebih banyak bikin karya. Jadi Iya, sebenarnya gue melengkapi apa yang nggak ada dari dia gitu. Oke. Tapi kenapa lu nggak pernah diajak dia main band ya atau bikin band sendiri lu? Dan Gue bikin band sendiri. Ah. Gue bikin band tapi nggak pernah laku kan. oke. Ya mungkin rezeki gue ya kerja Iya, sama iya, orang dari dulu ya. Iya. Isi gitar, bikin musik. Rezeki yang lain-lain ya. Rezeki lain-lain. Oke. Tapi lu memang bikin band juga sebenarnya. Ya bikin band, tapi ya bukan mau jadi sesuatu ya, experience lah. Kan setiap orang punya jalan masing-masing ya. Gua terakhir ngomong sama kakak lu si Irfan, dia bilang sih job semua sih dia garap sih, dangdut juga nggak apa-apa. Lu gimana, genre apapun masuk atau? Ya, bukan sih menurut gue challenge sih menurut gue. Oh. Kayak misalnya gue main lagu Dewa. Sebagus-bagusnya gue main tetap akan pemainnya sendiri lebih bagus, tapi Iya. akan jadi challenge gue ketika gue bisa mainkan lebih bagus dari Andra misalnya. Jadi ketika gue mainkan lagu karya yang lain atau musik apapun, jadi knowledge buat gue gitu. Ini apa namanya tim gue waktu riset tentang lu, dia bilang tanyain ke Mas Denny Pak, ini Kak Denny pernah ngomong jangan berharap hidup dari musik katanya, bener nggak? Ya itu gue. Gimana maksudnya? Gue nggak pernah mimpi suatu hari hidup dari musik, tapi menurut gue ketika melakukan sesuatu lo suka ya lakukan aja gitu. Rezeki dari mana aja. Musiknya kayak jembatan aja. Oke. Lo pernah mikir nggak main musik dari duit? Enggak kan?
awal-awal? kalau aku dari SMP itu udah menghayal, udah kayak aku pengen jadi musisi aja. Nah, jadi musisi bukan cari Udah duit kan? dari dulu, iya maksudnya ya otomatis kan gitu. Duit otomatis bisa. Jadi kalau dengerin lagu band-band siapa itu, aku udah bayangin ini aku yang main, ini aku yang di panggung. Nah, berarti beda nih. Kayak gitu. Ya maksud gua, Andra sama aku juga beda. Kalau dari sisi gua gini, karena gua tahu sendiri kalau dari sekian banyak musisi yang bandnya bisa struggle kan gak banyak. Iya. Dan bikin band bukan hal yang mudah gitu. Terus kalau lo mau hidup di musik ya, lo harus punya band yang mapan. Atau mau di situ aja secara finansial ya gitu. Lo main, ada yang main regular, ada jadi guru segala macam. Itu pilihan sih menurut gua. Kalau mau hidup di musik ya bukan making money, lo hidup di situ. Jadi musik adalah lifestyle buat gua. Tapi lu bilang coba jembatan ya. Ya itu cuma jembatan doang. Rezeki dari mana aja sih menurut gua. Tapi guys, Dan ini hebat nih. Gua pernah ikut sama dia motoran naik elektrik, motorbike kecil gini, masuk ke Kemang, tiba-tiba tawarin job jadi MC-nya atau narasumber. Acara motor loh. semua dibabat deh. Sama saya. Kayaknya lebih cocok jadi MC. Badannya lebih gede kayaknya. Enggak sih sebenarnya gue tuh juga nggak punya bakat MC, cuman karena gue punya komunitas GTS jadi gue kadang melatih gitu. Melatih untuk bisa berkomunikasi depan banyak orang, lama-lama jadi terlatih gitu. Itu doang sih. Tapi lu nggak mengandalkan hidup income dari harus musik aja nggak? 95% hidup gue dari rezeki dari musik. Oh, dari musik. Tapi gue nggak pernah nyari gitu ya. Ya gue melakukan sesuatu ketika orang butuh, tapi ketika orang nggak butuh, gue melakukan banyak hal itu doang. Iya. Gini guys, ini kan kita Dra, dan ini kan udah 2 tahun ya kita pandemi ya. Gimana kalau kalian lihat industri musik di Indonesia gimana? Waktu 2 tahun ini tambah turun atau gimana? Nah, iya. Gimana? Dari sisi live? Kalau dari segi live ya, konser ya turun, pastinya turun, turun banget. Tapi kalau dari, itu juga pandemi bikin orang stres kan, jadi kreativitas orang-orang yang biasanya jadi kayak tertekan juga kayak gitu. Tapi ada juga yang justru bisa malah kreatif malah lebih kreatif dari sebelumnya, ada kayak gitulah. Iya. Kalau menurut lu kan? Gue rasa sama Mandra sih, cuman kalau gue melihatnya kan gue orang yang sangat lu bilang job lu banyak. Enggak maksudnya gue tuh peka sama sama media sosial gitu. Jadi gue perhatiin musisi yang regular atau yang udah main atau band segala macam memang dia jobnya nggak ada. Tapi gue melihatnya ada sisi yang lain, banyak pendatang baru di Instagram tuh atau di YouTube itu memunculkan kreatif muda menurut gue. Ya mungkin karena belum punya beban kali ya. Instagram gitu. Ya whatever lah gitu. Munculan gitu banyak. Kreatif musik, anak muda bikin musik. Jadi menurut gue sebenarnya kayak regenerasi, cuman mungkin timingnya belum nongol ya gitu. Nah, sama jalurnya mungkin beda ya. Dulu kan traditional distribution tuh harus ke record label, ke apa, ini semua langsung direct kan. Ya kalau sekarang kan bisa dari rumah sendiri. Ya benar. Iya. Tapi mungkin seperti Zafi dia dari rumah sendiri. Tapi mungkin challenge-nya musisi sekarang, kalau dulu kan kita ngandalin audio ya. Mungkin kalau sekarang kita harus bisa menampilkan secara visual beneran ya. Iya. Ya kalau harus gaya, tapi ya wajar sih gitu. Iya. Kalau gua sih ngalamin ya memang turun ya live-nya ya. Tapi berapa bulan terakhir ini sudah mulai naik lagi sih harusnya sih. Moga-moga lebih baik. Tapi mungkin kayak Andra gitu royalti masih jalan kan? Ya kalau royalti ada memang. Nah, berarti itu dari royalti dari karya kan. Dari karya. Itu kayak tabungan. Keuntungan karya, kita punya karya sendiri itu ya itu ada royaltinya gitu. Iya. IP rights-nya ya, intellectual property rights-nya ya. Apakah kalau misalnya katakanlah selebgram baru, mereka harus ngikutin dari zamannya kita dulu nggak, atau zamannya kalian dulu harus ke record label dulu nggak, publisher? Kalau menurut gue sekarang lebih terbuka ya, Andra ya. Terbuka, sebenarnya nggak terlalu kayak gitu juga, banyak juga yang jalan sendiri sukses banyak banget. Banyak banget. Kayak Pamungkas segala macam, kayak Pain Teduh segala macam. Jadi mungkin inovasi barunya di situ ya. Ya harus, tetap ujungnya harus ujung tombaknya harus karyanya harus bagus ya, mewakili banyak segmen. Iya. Apakah harus bisa marketing juga sendiri? Alangkah lebih bagus. Alangkah lebih bagusnya kalau itu punya tim sendiri yang tahu tentang itu gitu. Nah, marketing paling dasar adalah ketika seorang kreator itu tahu menempatkan diri. Ntar gue bikin musik yang kayak gini, ntar gue jual ke sini. Dari situnya udah kelihatan ya, Andra ya. Kayak sekarang nih apa yang ini yang lagi konten. Nah, Andra aja kayak gitu. Konten musik gimana? Konten dari kita bikin lagu gitu kan. Terus itu bisa dipotong-potong jadi sebuah konten yang bisa viral di orang-orang macam-macam. Apa masuk TikTok, apa YouTube atau? Iya, itu dia. TikTok, Instagram, YouTube. Dimonetize dari situ. Dari situ viral, orang bikin apa dari lagu itu backgroundnya. Itu udah kayak apa ya, promo cuman gratis gitu. Cuman ada plus minus ya. Bisa mungkin bukan menjadi karya yang
bisa panjang kali ya, kita nggak tahu juga Nggak gitu. tahu juga sih itu. Tapi kalau kita ngomongin karya full ya satu lagu full gitu. Lagu sempurna ya sampai kapan sempurna gitu. Ya, aku bilangnya kan sekarang. Kalau sekarang gitu, lagi trennya begitu. Bikin Konten. short music ya. Tapi dari apa namanya potong-potongan itu dapat royalti juga nggak sih? Dapat dong. Oh dapat ya, enak dong, nggak apa-apa. Biarin aja dengan macam. Tapi lebih enak lagi live. Udah Oh, ditepuk iya, tangannya dapat duit. Tapi live kan lagi break sebentar nih. Kemarin sudah ramai banget kan. Ini guys, jadi hari ini kebetulan apa namanya ada launching pedalnya Andra. AR pedal. Juga dengan FM pedal AR Andra Ramadan ya. Ya. Lalu dengan Dencas juga satu MC-nya. Cerita dikit Dra, apa pedal itu? Tentang apa pedalnya? Ya, ini sebenarnya udah lama aku memimpikan punya pedal sendiri, overdrive pedal ya. Karena aku tuh suka sound crunch. Jadi overdrive lebih cocok ke aku gitu. Nah, aku pingin pedal yang tidak merubah dari clean yang aku set, tidak terlalu merubah gitu. Jadi banyak aku suka pedal tapi pas begitu dinyalain tone-nya berubah gitu loh. Tone clean-nya maksudnya Tone clean-nya ya, tone clean-nya tuh berubah gitu. Oke. Nah, aku pengen tone clean yang udah aku set itu segitu ya tetap ada gitu. Oke. Jadi cuma nambahin drive doang gitu. Nah, aku kebetulan kenal sama Ivan FM Pedal, dari FM Pedal dia Pedal lokal Indonesia. Bekasi Pride. Itu dia sebelumnya udah pernah bikin macam-macam Arwana. Iya. Bikinin kita juga ya. Iya, Ini dia kasih sampelnya kita dan menurut aku bagus. Oke, Loh, oke. Ini kualitas yang nggak bisa diremehin gitu loh. Kelas butik sih kalau. Ya, FM pedal guys. Nah, aku bilang sama dia, bisa nggak bikinin aku Signature. signature apa Rim? Yang gimana Mas? Ya itu tadi yang nggak berubah ini gini. Ya udah kan bikin, terus dia bikin, kasih sampelnya aku coba. Wah ini udah. Oke, asik lah. Dencas belum ada, ini belum ada. Jangan Pakai FM kalau pedal juga. kalau pedal signaturnya gua udah pasti nggak laku. Mendingan Andra aja udah Logonya pasti. dia bahaya. Pak. Oh iya logonya dia. Nggak boleh Ini udah. kan sensor sih. Pertanyaan terakhir. Jadi gua kenal lu udah lama. Menurut gua sukses masing-masing kan sebagai gitaris, komposer ya. Kalau menurut Denny ya, apa sih rahasia suksesnya di bisnis musik itu? Kalau lu bisa sharing 1-2 poin, apa menurut lu? Ya ketika lo lagi senang ya tetap ya lo senang. Ketika lo lagi nggak punya sesuatu atau nggak punya uang ya tetap harus senang karena buat gue lo hidup bisa bermain musik aja udah bersyukur buat gue. Oke, jadi lu masih grateful, masih senang aja ya. Iya. Oke, jadi lu nggak usah harus. Ya karena gue ngotot. pikir kalau lo merasa susah, adik lebih susah lagi kok gitu. Oh, oke. Dari situ sukses datang natural gitu ya. Iya. Nggak usah dimikirin Nggak gitu. pikirin. Jalan aja. Oke. Kalau menurut Indra gimana? Kurang lebih sama sama Cas ya. Bersyukur Karena terus? bersyukur juga itu harus dilakuin gitu loh. Iya. Terus aku ya kebetulan aku ini hobi musik, tapi terus jadi pekerjaan. Ini pekerjaan yang terbaik Yes. buat orang yang pekerjaan yang dari hobi gitu loh. Iya. Jadi nggak dipaksain. Nggak dipaksain, Iya. emang natural aja gitu ya. Iya. Dan Iya. ya kalau untuk buat menjaga itunya ya kita harus punya karya. Iya. Harus punya karya. Iya. Biarpun itu nanti viral atau enggak, nggak peduli. Tetap aja berkarya. Setelah ini berkarya. Gue senangnya Andra ini dia konsisten. Iya. Dia masih rajin latihan loh. Dan jangan apa yang sudah kita lakukan, tapi apa yang akan kita lakukan setelah itu gitu loh. Iya. Jadi yang udah kita lakukan ya udah. Nah, apa yang kedepannya yang kita lakukan? Nah, kedepannya misalnya seperti NFT guys. Nah, nanti kita bicarakan lagi. Oke guys, Di podcast selanjutnya. di ya? podcast selanjutnya nanti Kalau dia undang itu juga. kalau diundang, tapi ancur-ancuran murah-murahan undang Dencas. Guys, jadi kalau lu suka podcast ini, semoga membantu di industri musik. Lu jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga ini dari tim gua juga ada hadiah kamera Insta360 Nano. Lu komen aja guest gua selanjutnya seharusnya siapa. Oke guys? Saya juga mau, Wan. Thank you. Thank you Dan. Oke. Ya.